Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok Kita Sanggup akan mempresentasikan hasil tugas besar satu keamanan cyber, yaitu analisis dan peningkatan keamanan program. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Michelle Patricia Simangunsong, Rosalina Siagian, dan Anissa Zahratul Ilmi. Latar belakang tugas ini adalah karena banyak aplikasi web yang rentan terhadap serangan keamanan, terutama jika tidak menerapkan prinsip secure coding. Beberapa penyebab utamanya adalah tidak adanya autentikasi, input user tidak divalidasi, serta query SQL yang tidak aman. Oleh karena itu, tujuan tugas ini adalah mengidentifikasi celah keamanan, melakukan eksploitasi, memperbaiki celah tersebut, dan menguji ulang keamanan program. Lingkungan dan instalasi program. Program dijalankan secara local atau native installation. Aplikasi menggunakan PHP dan Python atau Flask plus SQLite. Toolsnya itu browser, terminal, dan virtual environment. Aplikasi berhasil dijalankan di localhost 5000 dan localhost 8000. Ini menandakan environment dan instalasi berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosalina. Selanjutnya celah keamanan atau missing authentication, di mana masalah di sini adalah aplikasi tidak memiliki sistem login sama sekali, sehingga semua file root atau create, read, update, dan delete dapat diakses oleh siapa saja tanpa izin. Maka dampaknya adalah semua data siswa dapat diakses dan dimodifikasi oleh pengguna yang tidak berwenang, dan juga dapat diakses melalui incognito tanpa dimintain login terlebih dahulu. Selanjutnya untuk perbaikan celah, kami melakukan solusi melalui implementasi sistem autentikasi berbasis sesi atau session-based authentication. Untuk langkah perbaikannya yaitu membuat file baru bernama login PHP dan menambahkan pengecekan sesi sebelum pengguna dapat mengakses halaman utama. Teknik ini dipilih karena sifatnya yang native di PHP, sederhana dan cukup memadai untuk kebutuhan aplikasi yang skala kecil seperti tugas Cyber satu ini. Maka hasilnya adalah pengguna kini uh, wajib melakukan login dulu dan akses ilegal atau tanpa login berhasil diblokir. Celah kedua adalah cross-site scripting atau XXS, CWE 79. Masalahnya, input user ditampilkan kembali ke halaman web tanpa sanitasi. Akibatnya, penyerang bisa menyisipkan script seperti script, alert, XSS script. Script tersebut akan dieksekusi di browser user, bahkan bisa digunakan untuk mencuri cookie. Untuk mengatasi XSS berikut, kami menerapkan output encoding menggunakan fungsi HTML Special Charge. Alasannya adalah karena fungsi tersebut adalah bawaan PHP, ringan dan efektif, script diubah menjadi teks biasa. Hasilnya, script JavaScript tidak dieksekusi dan serangan XSS gagal. Celah ketiga adalah SQL injection CWE 89. Masalah terjadi karena query SQL dibuat dengan string concatenation seperti insert into student values, name, age, grade. Hal ini memungkinkan attacker memanipulasi data bahkan menghapus seluruh tabel database. Solusi yang digunakan adalah prepared statements atau parameterized query dengan PDO. Keunggulannya, query dan data dipisahkan, mencegah semua jenis SQL injection, dan merupakan best practice dari OWASP. Setelah perbaikan, seluruh payload SQL injection gagal dijalankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Zahratul Ilmi. Baik, kita masuk ke celah keamanan 4 atau improper input validation atau penanganan input yang tidak tepat. Referensinya dari CWE nomor 20. Masalah yang dialami adalah fungsi delete itu tidak memvalidasi parameter ID dengan tepat, sehingga penyerang dapat menggunakan payload SQL injection seperti satu or satu sama dengan satu. Nah, kondisi ini itu selalu dianggap benar, jadi dampaknya itu semua data itu akan terhapus, bukan hanya data yang diinginkan. Untuk mengatasi celah ini, itu ada tiga solusi. Yang pertama ada multi-layer input validation. Jadi kita harus selalu memvalidasi dari tipe datanya, rentang nilai, juga isi kontennya. Yang kedua ada prepare statement. Jadi kita harus memisahkan antara instruksi query SQL dari data input. Jadi payload berbahaya tidak akan dieksekusi oleh database. Yang ketiga ada error handling.
itu tuh memastikan pesan error tidak akan membocorkan struktur dari database. Jadi hasilnya semua payload berbahaya gagal dan data tidak terhapus. Setelah semua perbaikan dilakukan, kami melakukan pengujian ulang menggunakan XSS payload, SQL injection, dan delete exploit. Hasilnya seluruh serangan gagal dan aplikasi menjadi lebih aman serta stabil. Terdapat beberapa poin refleksi yang kami pelajari dari pengerjaan proyek ini. Nah, kami tuh menyadari bahwa keamanan web itu sangat krusial dan aplikasi sederhana pun bisa berbahaya jika input user tidak divalidasi dan tidak ada autentikasi. Jadi input user itu harus divalidasi dan autentikasi itu wajib. Setelah mengerjakan proyek ini, eh, skill kami berkembang terutama di bagian kemampuan analisis celah keamanan, penerapan prinsip secure coding, dan dokumentasi teknis. Untuk kesimpulan yang kami dapat dari tugas ini adalah kelompok kami berhasil mengidentifikasi 4 celah utama, yaitu berhasil mendeteksi dan membuktikan adanya kerentanan krisis pada aplikasi awal, yaitu yang pertama adalah missing authentication atau tidak adanya login. Yang kedua ada cross-site scripting atau XSS, yaitu adalah input script yang berbahaya. Yang ketiga SQL injection atau manipulasi database melalui input. Dan yang keempat itu adalah improper input validation atau penghapusan data massal melalui parameter ID. Untuk peningkatan ketahanan aplikasi dengan mengimplementasi perbaikan seperti penggunaan session based login, fungsi HTML special cards untuk menangkis XSS dan dan prepare statement atau PDO untuk SQL injection, aplikasi kini sudah jauh lebih aman. Maka dari keamanan sejak awal atau security by design, kesimpulan utama yang kami dapat adalah bahwa keamanan bukan sekedar fitur tambahan, melainkan harus dipikirkan sejak tahap awal untuk pengembangan atau development untuk mencegah resiko kebocoran dan manipulasi data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.